Halo cuy, balik lagi di Sposki Review. Kali ini gue mengambil satu film komedi yang seharusnya cakep sih menurut gue. Film ini berjudul Going Style. Dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh Zach Braff dan diperankan oleh Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Oke, seperti biasanya, tanpa basa-basi, kita langsung aja coy. Skui! Diam. Diawali dengan pria parubaya yang datang ke bank. Kakek ini bernama Joe yang datang ke bank untuk mencari informasi mengenai surat peringatan pada rumahnya. Joe menanyakan pada orang bank, bagaimana bisa hanya dengan waktu satu malam, bunga melambung tinggi sampai 3 kali lipat. Sangat berbeda dengan pembicaraan sebelum Joe mengambil program hipotek. Orang itu mengatakan bahwa kecilnya kemungkinan bunga akan naik, tetapi beda dengan saat ini, bunganya sudah 3 kali lipat. Perdebatan mereka pun dihentikan dengan adanya 3 perampok bank. Mereka datang dengan setelan kantoran dan sekaligus menutup wajah mereka dengan topeng. Mereka memberikan instruksi pada semua orang untuk tidur mengangkat kaki dan tangannya. Teller pun disuruh menyerahkan semua uang yang berada di kas mereka. Satu orang perampok yang mendengar karyawan bank mengalami anxiety menyuruhnya diam, lalu mempersilahkan Joe untuk duduk karena Joe berkata bahwa dia sudah kram. Maklum ya orang tua gitu. Joe membuat pengalian dengan berbicara pada perampok itu. Joe pun melihat detail perampok itu. Dia melihat tato yang berada di leher yang bisa menjadi petunjuk pada polisi. 3 perampok itu terlihat sudah mendapatkan semua uang yang ada di bank dan bergegas pergi dengan mengatakan untuk tetap diam dan tidak menelpon polisi sampai 90 detik. Joe memberikan semua petunjuk dengan apa yang telah dia lihat pada agen FBI yang sempat menginterogasinya. Dia mengatakan bahwa dengan mencari artis tato dapat menemukan siapa perampok tersebut, dan itu adalah hal yang sangat standar baginya. Joe pun dijemput anaknya dan cucunya. Ternyata Joe tinggal bersama dengan mereka. Besoknya, Joe terlihat bersama 2 orang temannya. Mereka bernama Willie dan Al. Mereka bercerita tentang perampok bank yang terjadi kemarin. Joe berkata, mereka merencanakan untuk merampok bank dengan sempurna dan tidak terdeteksi oleh agen federal apapun. Mereka bertiga mempunyai masalah tentang uang pensiun mereka yang tak kunjung datang. Berharap untuk mendapatkannya lebih awal. Ternyata mereka bertiga juga kerja di tempat yang sama, yaitu pegawai pabrik. Saat itu terlihat ada pemberitahuan mendadak bahwa pabrik mereka akan ditutup dan akan dipindahkan ke Vietnam. Lebih parahnya lagi, 30 tahun dana pensiun mereka dihilangkan. Mereka bertiga terlihat sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar segala kebutuhan sehari-hari mereka, ditambah dengan Joe yang akan ditarik rumahnya. Sedangkan Willie dan Al tinggal bersama di sebuah apartemen kecil yang membuat mereka ada keringanan dalam membayar sewa mereka. Joe mendapatkan surat merah dari bank bahwa sekitar 30 hari lagi, pihak bank akan menyita rumahnya. Di sisi lain, Willie mempunyai penyakit gagal ginjal dan membutuhkan pendonor ginjal secepatnya. Willie mempunyai anak dan cucu yang berada di luar kota, dan Al adalah seorang pemain saksofon yang menawarkan jasanya untuk mengajar saksofon. Dan sampai detik ini, Al masih mempunyai penggemar, yaitu nenek anak itu. Joe, Willie, dan Al terlihat sangat memprihatinkan. Tetapi persahabatan mereka yang begitu dalam membuat situasi sulit menjadi biasa aja. Joe dengan sangat serius mengatakan pada Willie dan Al bahwa dia akan merampok bank. Itu adalah jawaban dari permasalahan mereka. Mereka yang sebentar lagi akan mati adalah alasan kuat untuk mencoba merampok bank. Karena di penjara mereka gratis mendapatkan makan 3 kali sehari. Begitu pula dengan tempat tinggal. Tetapi Al menolak keras hal itu. Malamnya Joe tidak bisa tidur karena memikirkan 30 hari lagi rumahnya akan disita. Mereka pun saling menelpon dan menanyakan pendapat satu sama lain untuk merampok bank. And don't call back. Joe, Willie, dan Albert mencoba merampok pasar swalayan. Mereka ingin mencoba dari hal yang kecil sebelum hal yang besar. Joe dan Willie menjalankan misi mereka, dan Al tetap di mobil untuk menjemputnya. Tetapi kemudian Al masuk. Anjing, mereka yang terlihat sangat profesional membuat security curiga. Setelah mengambil apa yang mereka butuhkan, mereka pun lari keluar dan melihat Al tidak berada di mobil.
Nah loh, Joe dan Willy pun kabur dengan mencuri skuter, tetapi dikejar security. Al yang tidak mencuri apa-apa, tapi ikut lari. Tetapi Joe dan Willy dihentikan oleh lampu merah yang tepat berada di depan mereka. Itu membuat mereka tertangkap basah oleh security. Tetapi tidak lama dari itu mereka dibebaskan karena pihak toko berbaik hati. Karena melihat mereka yang sudah tua. Al yang marah meninggalkan mereka. Joe yang tidak berhenti sampai di sini mengingat bahwa ada seseorang yang dapat membantu mereka. Joe dan Willy datang ke toko kecil yang sudah saya duga adalah toko yang menjual gele, bro. Ternyata orang itu adalah anak mantu Joe yang sementara dalam masa perceraian dengan anaknya. Sedangkan Al kembali ke swalayan bertemu dengan gadis yang sama umurnya dengan Al. Besoknya mereka bertiga bertemu di kafe biasa untuk sarapan. Willy melihat koran yang isinya adalah bank sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan bahwa akan menggelapkan dana pensiun. Itu membuat Al sangat marah. Dan saat itu juga, Al langsung bersedia merampok bank bersama Joe dan Willy. I want to rob that bank. Mereka memulainya dengan mendatangi seseorang yang akan membantu merencanakan untuk merampok bank. Orang ini adalah Jesus, yang adalah rekomendasi dari anak menantu Joe. Joe dan Willy yang dikira adalah seorang polisi, menghisap gele untuk membuktikan bahwa mereka bersih. Jesus setuju membantu mereka dengan memberikannya 25% komisi. Mereka pun mulai merencanakan perampokan itu dari menganalisa bank itu terlebih dahulu. Yang pertama, mereka akan mencari kendaraan yang pas. Kedua, menjaga kondisi badan. Ketiga, mempelajari waktu agar tidak tertangkap. Dan yang terakhir adalah senjata. Tapi ternyata mereka sangat mahir soal itu. Tibalah di hari mereka akan merampok bank. Joe berkata pada menantunya, bila terjadi hal buruk padanya, dia harus menjaga cucunya dan anak perempuannya. Karena itu adalah tugas seorang ayah. Mereka bertiga yang sudah siap sedia datang menggunakan bus dan dengan santai masuk ke dalam bank. Unless you like bullets flying around your head. 10 seconds. Body business. Yes, Mr. Sinatra. Thank you. Di tengah operasi mereka, teller bank membunyikan alarm darurat. Itu membuat polisi mengetahui hal itu. Willy yang mempunyai ginjal yang lemah terlihat tidak kuat. Sementara polisi sudah menuju ke tempat lokasi. What the hell's going on? You stay in school, kiddo. Tapi mereka dapat kabur tanpa ada gangguan. Nothing. I just got a little overwhelmed. That's all. Mereka terlihat bahagia dengan berhasilnya merampok bank. Joe, Willy, dan Al merayakan hal itu di restoran mahal. Tapi malamnya, Willy yang mempunyai ginjal lemah harus dibawa ke rumah sakit. Karena dia harus mendapatkan pendonor ginjal secepatnya. Besoknya, Joe dan Al dijemput FBI untuk diinterogasi soal perampokan itu. Tetapi alibi mereka yang sangat kuat membuat FBI tidak ada bukti untuk memberatkan mereka. FBI membawa mereka pada saksi yang berada di tempat kejadian saat itu. Saksi itu adalah anak kecil yang sempat berbicara pada Willy. Mereka bertiga sangat takut bahwa anak kecil itu akan membuka kedok mereka. Di saat anak kecil itu menatap Joe, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang adalah pelaku perampokan bank. Dan anak itu hanya tersenyum pada Willy. Ternyata anak itu berbohong pada agen FBI. Besoknya pun Jesus datang membawa anjing peliharaan Joe yang dia beli untuk cucunya. Ini bagian yang paling gue suka, bro. Ternyata Jesus adalah perampok yang sebelumnya merampok bank dan dialah yang berbicara pada Joe. It is a culture's duty To take care of its elderly. Joe pun hanya tertawa saat itu. Where's the tattoo? Jesus berkata pada Joe, tato itu hanyalah gimmick yang akan membuat FBI berputar-putar sepanjang tahun untuk menangkap mereka. Agen FBI pun datang mengunjungi Joe, mengembalikan barang Joe yang ditinggalkan di kantor FBI. The cutest little thing. You get a look at you with Ternyata di dalam kandang anjing itu, Jesus menyimpan uang Joe. Tidak lupa memberikan tips sebesar $10.000 pada pelayan favorit mereka. Mereka juga memberikan uang pada organisasi lansia mereka. Tibalah di saat operasi Willy dan Al. Karena Al bersedia memberikan ginjalnya. Gua kira Al udah mati, bro, gara-gara pidato ini. Ternyata itu adalah pernikahan Al yang awalnya kayak pidato kematian. Itulah akhir dari film yang berjudul Going Style.
Perampokan yang dilakukan oleh mereka bertiga yang sudah bisa dibilang udah tua. Ya memang udah tua sih bro. Membuat film ini wajib banget untuk ditonton bro. Film ini mempunyai versi lamanya juga yang dirilis pada tahun 1979. Oke, segitu aja ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.